Di negeri ini, rakyat disuruh sabar. Sabar saat harga beras naik. Sabar saat listrik diputus. Sabar saat anak nggak bisa lanjut sekolah karena biaya. Tapi di Senayan, kesabaran itu tidak berlaku. Di sana, sabar diganti dengan tunjangan, dengan gaji, dengan fasilitas mewah yang dibayar dari pajak rakyat. Gaji pokok anggota DPR memang hanya sekitar 5 juta rupiah, tapi itu cuma permukaan. Di baliknya, ada tunjangan jabatan 9,7 juta, tunjangan komunikasi 15,5 juta, tunjangan kehormatan 5,5 juta, tunjangan rumah, listrik, air, bahkan beras, yang bisa mencapai 12 juta per bulan. Totalnya, bisa tembus 100 juta rupiah per bulan, per orang. Dan itu belum termasuk perjalanan dinas, insentif rapat, dan fasilitas lain yang tidak pernah dirasakan oleh rakyat biasa. Bandingkan dengan guru honorer yang digaji Rp500.000, petani yang penghasilannya nggak tentu, buruh yang upahnya di bawah UMR, PNS yang tahun depan gajinya tidak naik karena katanya ekonomi rakyat belum baik. Tapi DPR justru naik. Di saat rakyat tercekik, mereka justru tambah kenyang. Lucunya, mereka bilang, itu wajar, karena beban kerja DPR berat. Berat? Rakyat juga berat, Pak. Berat mikirin anak yang putus sekolah. Berat bayar BPJS yang enggak nutup. Berat bertahan hidup di tengah harga sembako yang terus naik. Tapi rakyat enggak dapat tunjangan kehormatan. Rakyat enggak dapat insentif komunikasi. Rakyat cuma dapat janji. Dan ketika rakyat mulai bersuara, mereka bilang, jangan provokatif. Tapi kalau fakta sudah seprovokatif ini, siapa yang sebenarnya memprovokasi? Kami hanya menyuarakan realita. Realita bahwa demokrasi ini mulai terasa seperti panggung sandiwara, di mana aktor utamanya duduk di kursi empuk, dan penontonnya, kami, dipaksa tepuk tangan sambil lapar. Kalau wakil rakyat hidup seperti raja, sementara rakyat hidup seperti budak, maka jangan heran kalau suara kami berubah jadi amarah. Karena demokrasi bukan soal siapa yang duduk di kursi, tapi soal siapa yang benar-benar mewakili nurani.